Kalau bicara soal jarak Mas, jarak dari posisi Mas Aep dengan TKP ataupun lokasi kejadian, ini jaraknya berapa jauh Mas Aep? Kalau jarak-jarak ada sekitaran 100 meteran lebih. Oke, bisa terlihat jelas nggak Mas wajahnya? Sudah? Wajah dari pelaku yang mengejar Vina dan Eki ini bisa terlihat jelas pada saat itu oleh Mas Aep? Oh, wajah dari pelaku-pelaku itu? Ya. Ya tidak begitu, tidak juga sih. Oke. Tapi yang jelas saya tahu lah. Ya. Ini Aep tanda petik bikin blunder. Ya. Ketika dia katakan, saya takut, saya ingin kabur lari dari tempat betul. cepat-cepat. Iya. Kalau betul itu kondisi batin dia, saya semakin sanksi terhadap kualitas informasi yang dia berikan. Ya. Baik-baik saja. Saya sudah tanya penyidik. Dia ada di Bandung. Tidak ada masalah. Kalau diperlukan. Jika teman-teman masih penasaran dengan pernyataan-pernyataan Aep, apakah pernyataan Aep ini berbohong atau tidak? Ya, teman-teman pasti bisa menilainya. Dan Aep ini menyaksikan ada pelemparan batu, ada pengeroyokan gitu ya teman-teman. Dan mari kita tonton videonya jika kita penasaran. Ada beberapa video yang Aep ini menyatakan bahwa melihat kejadian tersebut. Apakah Aep berbohong atau tidak? Penilaiannya ada di kalian semua. Mari kita simak dan tonton videonya. Ini apakah benar Mas Aep ini melihat awal peristiwa yang menimpa almarhumah Vina dan juga almarhum Eki, Mas? Iya, saya kebetulan waktu itu melihat. Apa yang kemudian Mas Aep lihat? Waktu itu kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu. Oke, ada berapa Aep ini melihat saat itu dan waktu kejadian tersebut katanya sama Dedek ya. Akan tetapi pernyataan Dedek sekarang sudah dicabut dan Dedek mengatakan bahwa hal tersebut adalah rencana Aep dan hal tersebut adalah skenario Aep ya teman-teman ya. motor Mas yang waktu itu Mas Aep lihat? Perkiraan ada 4 motor, Bu, yang mengejar itu. Oke, dari salah satu pemotor itu, ini kan ada satu DPO yang sudah ditangkap, namanya Peggy alias Peron. Iya. Apakah ini benar berdasarkan foto yang beredar? Itu adalah sosok wajah yang Mas Aep lihat dari 4 orang pemotor pada malam itu? Kalau saya bicara itu namanya Peggy, saya nggak tahu ya, Bu. Saya nggak tahu namanya itu Peggy atau bukan. Yang jelas saya tahu wajahnya. Kalau wajahnya saya mengenali gitu. Tadi mengutip pernyataan Aep itu tadi ada sekitar 4 motor ya. Katanya itu 11 orang tapi ada 4 motor ya. Dan jika 11 orang 4 motor itu satu motornya 2 itu 8, kalau 11 berarti ada yang berboncengan 3 ya teman-teman ya. Oke, tapi berarti benar ya Mas, sosok yang ditangkap ini adalah sosok yang Mas Aep lihat? Iya, saya melihat. Kejadiannya itu pada Bagaimana menurut kalian semua? Apakah Aep ini berbohong atau tidak? Ya teman-teman ya, menurut teman-teman ini berbohong atau tidak si Aep ini? saat itu kapan Mas? Apakah benar di malam hari Mas Aep? Iya, di malam hari, Bu. Waktu itu kalau Mas Aep lagi ngapain Mas? Mungkin bisa diceritakan? Lagi di warung, lagi beli rokok, beli jajanan. Oke. Nah, dari 4 motor yang Mas Aep lihat, total orangnya ini ada berapa Mas? Dan motor apa yang Mas Aep lihat? Yang saya lihat itu waktu itu ada motor Vixen, terus ada motor Suzuki Satria, terus ada motor Beat. Ya Oke. itu. Total jumlahnya berarti ada berapa yang waktu itu Mas Aep lihat? Kalau kita bicara total jumlah, saya kurang tahu ya, soalnya di posisinya itu malam, Bu. Oke. Benarkah ada sekitar 8 orang Mas Aep? Iya, ada sekitar 8 orang. Dari 8 orang yang Mas Aep lihat, ini kan sudah ada yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari foto-foto yang beredar, itu benar yang Mas Aep lihat pada saat kejadian? Iya, sebagian itu benar, Bu. Saya tahu. Oke. Mas Aep kan mengatakan kejadian ini di malam hari, Mas. Kalau bicara soal jarak, Mas, jarak dari posisi Mas Aep dengan TKP ataupun lokasi kejadian, ini jaraknya berapa jauh, Mas Aep? Kalau jarak-jarak ada sekitaran 100 meteran lebih. Oke. Jarak 100 meter tapi dia bisa tahu wajah-wajah orang itu ya. Hebat sekali ya si Aep ini ya. Bisa terlihat jelas gak Mas wajahnya? Sudah? Wajah dari pelaku yang mengejar Vina dan Eki ini bisa terlihat jelas pada saat itu oleh Mas Aep? Oh, wajah dari pelaku-pelaku itu? Iya. Sebenarnya ditanya aja ini udah bingung loh. Aep ini sambil mikir bagaimana ya cara menjawabnya, ya merangkai kata untuk menjawabnya biar
netizen yakin, pemirsa yakin gitu. Sebenarnya sambil mikir gitu ya teman-teman ya. Ya tidak begitu. Oke. Tapi yang jelas saya tahu lah. Tidak begitu jelas, tapi yang jelas saya tahu. 100 meter itu tidak begitu jelas, tapi tahu wajah itu Peggy gitu ya. Itu tahu gitu ya. Hebat banget kamu Aep. Memang kamu ini dewa Aep, bener itu. Mas Aep, pada saat kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh pemotor ini terhadap Vina dan Eki yang Mas Aep saksikan? Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut Bu ya. Ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Oke ya sudah ya teman-teman ya, penilaiannya ada di kalian semua. Tapi saya juga punya penilaian dan saya tidak akan mengatakan penilaian saya itu bagaimana. Mari kita tonton dan simak lagi ini pernyataan dari Aep lagi ya yang satu ini. 3 DPO ini yang saya kenal itu namanya Peggy itu saya mengenali wajahnya, ya bahwa dia itu warga situ yang sering nongkrong sama anak muda situ. Nah kalau Saka itu saya nggak tahu ya, masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus 3 DPO ini Gitu ya teman-teman ya, jadi memang hebat. Dan ini pernyataan dari Bang Rasman Nasution yang sering membela Aep ya, ini ya. Aep baik-baik saja. Saya sudah tanya penyidik. Dia ada di Bandung. Tidak ada masalah. Hebat. Kalau diperlukan di pengadilan dia akan tampil. Semua saksi yang memberi keterangan kepada penyidik terkait dengan Peggy dan 8 terpidana termasuk Saka Tatal, pada waktunya kalau diperlukan oleh pengadilan dan penyidik mereka akan tampil. Mantap Bang, ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada, hanya semata-mata menjaga supaya mereka tidak diintervensi. Jangankan sikap polisi atau kita, Farhad aja dia bilang saksi dia simpan sekarang di Bogor sana. Oke. Teman-teman, ternyata Aep ini saya menemukan ya, ini memakai baju seperti ini. Bagaimana menurut kalian ini? Nah, di sini Aep ini menggunakan jaket XTC ya. Jadi ini adalah suatu perkumpulan ini ya, motor juga ini ya. Nah itu XTC ya teman-teman ya. Dia lagi naik motor ya teman-teman ya. Jadi foto-foto ada yang lagi naik motor, ada yang lagi berdiri di sini ya. Kayaknya di depan supermarket gitu ya. Kalau nggak salah Indomart atau Alfamart gitu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, bagaimana sih tanggapan dari Bapak Indra Giri ya setelah beredar video Aep ini, bagaimana dan setelah Bapak Indra Giri ini tahu keterangan Aep ini, apakah keterangan dari Pak Indra Giri ini positif atau negatif? Mari kita tonton. Hebat ya. Ini Aep tanda petik bikin blunder. Ya. Ketika dia katakan, saya takut, saya ingin kabur, lari dari tempat cepat-cepat. Benar. Kalau betul itu kondisi batin dia, saya semakin sanksi terhadap kualitas informasi yang dia berikan. Ya. Padahal itu dijadikan dasar oleh Polda Jabar untuk menjerat Peggy Setiawan loh Kang. Betul. Saya takut, saya ingin segera mungkin lari dari lokasi kejadian. Ya juga sih, kalau menurut saya juga blunder juga sebenarnya ya teman-teman ya. Itu keterangan Aep. Dalam kondisi takut dan ingin lari, dalam kurung ingin menyelamatkan diri, ini persis dengan teori efek senjata, weapon effect theory. Teori ini ingin mengatakan dalam situasi berbahaya, dalam situasi yang beresiko tinggi, orang berfokus pikirannya hanya pada menyelamatkan diri saya, sehingga ingatan terhadap peristiwa kabur sejauh-jauhnya. Betul sekali. Effect theory. Berkat kejujuran Aep yang mengatakan bahwa dia takut dan dia ingin sesegera mungkin pergi dari lokasi kejadian, ini adalah contoh nyata bagaimana weapon effect theory bekerja dalam proses berpikir dia. Oke teman-teman ya, jadi sampai sini videonya ya. Bagaimana dengan penilaian kalian tentang si Aep ini? Apakah Aep ini berbohong? Dan bagaimana menurut kalian? Kita ini bukan pakar ekspresi ya. Bagaimana jika kita melihat, kita orang awam ya, dengan pernyataan-pernyataan Aep ini kelihatan berbohong atau tidak? Yaitu ada di kalian semua. Oke, ketemu lagi dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.